Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai cybercrime serta kasus-kasusnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadra Dwi Rahma dengan NPM 212. Saya adalah Puspita Lasminingrum, MPN 209. Saya Cynthia Dwi Rahmadewi, NPM 222. Saya Alif Rahman, NPM 234. Saya Nabil Isfak, NPM 239. Baik, sebelum menginjak lebih jauh mengenai cybercrime, di sini aku akan ngejelasin apa itu cybercrime. Cybercrime sendiri atau kejahatan di dunia maya merupakan segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan komputer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan. Lalu kejahatan digital merupakan perilaku yang melawan hukum karena bersifat merugikan pihak lain. Untuk mengenai jenis-jenis crime akan lebih dijelaskan. Oke, jenis-jenis cybercrime. 1. Akses ilegal. Akses ilegal terjadi ketika pelaku memaksa akses ke akun korban tanpa sepengetahuan dan izin korban. 2. Phishing. Phishing adalah metode penipuan yang dirancang untuk mencuri akun korban. Ketiga, penipuan OTP atau on-time password adalah kode rahasia elektronik yang dikirimkan khusus kepada pengguna. Yang keempat, kejahatan konten ilegal. Konten ilegal adalah konten yang memuat data dan atau informasi yang dianggap palsu atau tidak etis, mengganggu ketertiban umum, bahkan melanggar hukum. 5. Cyber teroris. Cyber teroris atau terorisme cyber adalah jenis kejahatan dunia maya yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga negara dan kelompok kepentingan yang mengatur pemerintahan. Selanjutnya, ada metode cybercrime. Yang pertama, password cracker. Kedua, spoofing. 3, DDoS, sniffing, dan mengirimkan malware. Yang pertama, password cracker. Password cracker adalah tindakan mencuri password dari akun orang lain dengan menggunakan program yang dapat menginskripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan sistem keamanan kata sandi. Yang kedua, spoofing. Spoofing adalah situasi di mana penyerang atau program yang digunakan oleh penyerang berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain. Biasanya pengguna sebenarnya dari komputer atau jaringan dengan memalsukan data. Ada banyak jenis spoofing yang bisa dilakukan, misalnya melalui email, SMS, dan lain. Yang ketiga, DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. DDoS adalah serangan terhadap server atau jaringan komputer korban. Serangan DDoS ini bertujuan untuk menguras sumber daya yang ada pada komputer atau server jaringan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat, ada sniffing. Sniffing adalah metode cybercrime di mana pelaku secara sengaja atau tidak sengaja mencuri username dan password korban. Pelaku kemudian dapat menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau untuk menghancurkan dan menghapus data korban. Yang kelima, mengirim malware. Metode kejahatan cybercrime lainnya adalah mengirimkan malware yang tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data di server atau jaringan komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam malware ini adalah virus, worm, trojan, spyware, ransomware, adware, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus cybercrime di Indonesia, yaitu tentang kebocoran dan penjualan data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Next. Kebocoran dan penjualan data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan melaporkan adanya dugaan kasus peretasan data pribadi BPJS Kesehatan pada Kamis 20 Mei 2021. Data 279 juta penduduk Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan telah bocor di tangan oknum peretas.
Data-data tersebut tidak hanya bocor, tetapi juga dijual di salah satu forum online. Data pribadi tersebut berupa NIK atau nomor induk keluarga, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji. Kebocoran informasi pribadi tersebut berpotensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepesertaan BPJS. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak penyelenggara BPJS Kesehatan langsung melaporkan ke Baris Krim Mabes Polri sebagai langkah cepat untuk penanganannya. Langkah lain yang diambil yaitu berkoordinasi dengan Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, Cybercrime, dan Mabes Polri, Pusat Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kemenkopol Hukam, Kemenko PMK. Kominfo melakukan upaya penanganan tersebut dengan cara memblokir akses ke situs RAID Forums, yang mana situs RAID Forums tersebut merupakan tempat menjual big data dari BPJS itu sendiri. BPJS Kesehatan pun langsung mengamankan dan menutup titik akses untuk kepentingan investigasi. Selanjutnya, tim BPJS Kesehatan bersama BSSN dan tim Security Operation System melakukan investigasi dengan menelusuri forensik digital dan sampel data dari akun COTS. Akun COTS merupakan pengunggah informasi penjualan di situs RAID Forums. Pihak manajemen BPJS juga mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ke Baris Krim Polri. Kemudian, investigasi internal BPJS dengan dibantu BSSN juga dilakukan dan disertai pula upaya mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menyerang keamanan data, seperti penerapan biometric fingerprint dan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi. Tindakan cybercrime pada kasus BPJS tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, yang mana Undang-Undang ITE tersebut mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik dan teknologi secara umum. Peraturan ITE terletak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian, pada kasus di atas telah melanggar bab 7, pasal 30 dan 31 Undang-Undang ITE tentang melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, baik melanggar, menerobos, atau menjebol sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan informasi elektronik. Kemudian ditambah lagi dengan memperjualbelikan informasi-informasi yang telah dibeli secara ilegal. Bagaimana cara mengatasi cybercrime? 1. Memasang perlindungan pada perangkat. Cara pertama dan terpenting untuk menghadapi kejahatan dunia maya adalah memasang perlindungan untuk perangkat yang digunakan. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui penggunaan aplikasi atau perangkat lunak yang memiliki fitur seperti antivirus, anti-spyware, firewall, anti-malware, dan sejenisnya. 2. Memasang SSL pada website perusahaan. SSL atau Secure Socket Layer adalah protokol kriptografi yang dikembangkan untuk memberikan keamanan pertukaran data antara pengguna dan situs web perusahaan melalui internet. Biasanya website yang sudah menggunakan SSL diubah menjadi HTTPS. 3. Lakukan backup data. Backup data seringkali dianggap sepele oleh banyak orang, padahal ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap bisnis untuk melindungi dan mengatasi data ketika kejahatan dunia maya terjadi. Jadi, Anda dapat memulihkan data lebih mudah dan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.